Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Diki Ahmad Sidik, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini akan menceritakan tentang proses reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan tentu saja lebih profesionalis. Di dalam pencapaian reformasi birokrasi Dinas Sumber Daya Air, tentu saja ada beberapa hal yang sudah dicapai hingga saat ini, di mana pada tahun 2022 dari nilai self assessment indeks RB kita sudah mencapai 62,99 atau di kategori B, dan tentu saja kami masih berproses di dalam proses reformasi birokrasi ini untuk mencapai tentu saja indeks yang lebih baik, di mana salah satunya merencanakan masalah zona integritas. Dan tentu saja berkaitan hal ini juga bagaimana kami melakukan pencapaian berkaitan indeks kinerja utama dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Di dalam pencapaian indeks penggunaan air yang sudah mencapai 100,08%. Di dalam proses reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, tentu saja ada beberapa aspek yang dilakukan perubahan. Yang pertama berkaitan dengan manajemen perubahan, yaitu melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi, serta mindset atau pola pikir dan culture set atau cara kerja individu ASN yang menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Di dalam melakukan manajemen perubahan, tentu saja ada beberapa agen perubahan atau kita melakukan beberapa inovasi, di mana beberapa rekan di Dinas Sumber Daya Air melakukan inovasi bertindak sebagai agen perubahan. Ada 3 orang, pertama Pak Ihsan, kemudian Pak Cecep, dan Pak Doni, dan semuanya melakukan inovasi di dalam melakukan perubahan di dalam rangka reformasi birokrasi. Kemudian selanjutnya ada aspek deregulasi kebijakan, yaitu tujuannya itu untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi atau kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan regulasi kebijakan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan berkaitan deregulasi kebijakan yang tentu saja bagaimana kami melakukan deregulasi untuk memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya ada aspek penataan dan penguatan organisasi, yaitu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu juga penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang lebih sederhana, lebih lincah, yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi secara struktural. Berikut disampaikan adalah penataan organisasi pasca penyederhanaan birokrasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, di mana pada jenjang struktural eselon 4 pada dinas itu hanya dibatasi di sekretariat, kemudian juga pada UPTD hanya ada 1 jenjang eselon 4, dan sisanya menjadi jabatan fungsional tertentu yang tentu saja menjadi lebih lincah di dalam tata organisasi Dinas Sumber Daya Air. Kemudian aspek penataan tata laksana, yaitu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang lebih jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tentu saja bagaimana menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, khususnya pada administrasi pemerintahan, baik itu melalui absensi kepegawaian maupun tata laksana surat. Selain itu juga menerapkan
sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk layanan publik, salah satunya dengan melakukan beberapa inovasi di dalam pelayanan publik, contohnya untuk perizinan pemanfaatan air permukaan. Aspek selanjutnya tentu saja yang tidak kalah penting adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas melalui atau untuk menuju wilayah bebas korupsi maupun wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, di mana salah satunya adalah melalui peningkatan profesionalitas dan kinerja ASN, di mana yang menjadi tolak ukur salah satunya adanya peningkatan indeks profesionalitas ASN di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan peningkatan kinerja ASN. Kemudian aspek berikutnya adalah melakukan penguatan akuntabilitas, yaitu untuk meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah melakukan cascading kinerja Dinas Sumber Daya Air sehingga indikator-indikator yang sudah ditetapkan di dalam untuk dinas itu kemudian dibuat cascading secara bertahap ke eselon 3 di bawahnya, dan tentu saja menjadi kinerja dari ASN di lingkungan Dinas Sumber Daya Air. Dan tentu saja sebagai akuntabilitas maka di dalam melakukan penilaian dibuat raport kinerja Dinas Sumber Daya Air. Selanjutnya adalah aspek penguatan pengawasan. Nah, ini adalah tujuannya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, di mana upayanya yang sudah dilaksanakan adalah melalui pencanangan zona integritas sebagai bagian dari komitmen integritas seluruh ASN di lingkungan Dinas Sumber Daya Air. Selain itu juga tentu saja untuk meningkatkan komitmen integritas adalah melakukan penerapan SPIP atau sistem pemerintah dengan mitigasi resiko. Selain itu juga kami melakukan kampanye publik berkaitan hal ini, berkaitan dengan apa-apa komitmen integritas kami di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, khususnya di ruangan-ruangan yang ada di Dinas Sumber Daya Air. Kemudian aspek berikutnya adalah penguatan kualitas pelayanan publik yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini melalui komitmen kami untuk memberikan pelayanan lebih prima dengan mengeluarkan standar pelayanan yang dimaklumatkan. Jadi sehingga semua orang bisa yakin apa yang kita layani adalah merupakan yang terbaik yang bisa diberikan oleh Dinas Sumber Daya Air. Dan tentu saja sebagai umpan baliknya, tentu saja kami berharap melalui penilaian kepuasan masyarakat yang salah satunya dengan menyampaikan alur-alur apa yang bisa disampaikan untuk bisa memberikan penilaian kepada Dinas Sumber Daya Air, salah satunya dengan survei kepuasan masyarakat. Kemudian selain itu juga tentu saja berkaitan dengan masukan tadi, perlu adanya complaint handling berkaitan dengan masukan-masukan yang dari masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui media sosial. Selain itu juga tentu saja kami melakukan inovasi seperti yang tadi kami sampaikan, adalah membuat inovasi yang punya kontribusi terhadap kinerja organisasi sehingga lebih efektif, efisien, dan profesional. Jadi salah satunya adalah dengan memasang beberapa alat pos curah hujan dibuat digital sehingga datanya menjadi lebih real time dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai early warning system. Sebagai bagian dari apresiasi kinerja yang sudah kami lakukan, pada akhir bulan Oktober tahun 2022 ini, kami mendapat apresiasi kinerja sebagai pengelola data geospasial terbaik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada event Satu Data Jawa Barat awal tahun 2022. Tentu saja ini menguatkan kami, memberikan motivasi kepada kami untuk lebih giat lagi di dalam peningkatan kinerja Dinas Sumber Daya Air. Demikian
yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan proses reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.